Raden Wijaya, raja pertama kerajaan Majapahit ini ternyata punya cara yang unik supaya masyarakat ini banyak yang ikut kemudian tinggal di wilayah Tarik atau wilayah eh, tempat pendirian atau cikal bakal ibu kota kerajaan Majapahit di Trowulan, di hutan Tarik itu ya. Nah, caranya menarik, diantaranya memberikan gelar, kemudian menaikkan pangkat bagi orang yang mau tinggal bersama beliau di hutan Tarik atau di kerajaan Majapahit sebagai cikal kerajaan Majapahit ini. Nah, seperti apa kondisinya? Simak terus video ini, jangan sampai di skip ya, supaya Anda bisa lebih tahu lagi bagaimana seharusnya kita menghargai dengan mencontoh perilaku raja-raja di Majapahit. Tentu hal yang menarik karena ini adalah sesuatu yang sangat santun, sangat menghargai sesama meskipun berbeda kondisi, berbeda derajat ya. Seorang raja yang menjamu calon masyarakatnya, memberikan penghargaan, tidak harus uang tapi juga ada penghargaan-penghargaan lain yang bisa diberikan, dan itu bisa menjadi contoh buat kita semua ya. Oke. Untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau kita update terbaru video-video tentang sejarah ini, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Jangan lupa juga tekan tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sedang membutuhkan informasi ini untuk menambah wawasannya. Jadi begini, kalau kita mengacu pada apa yang dilakukan oleh Baginda Raden Wijaya atau Dia Sanggrama Wijaya ini, raja pertama kerajaan Majapahit dan juga pendirinya. Nah, memang kerajaan ini didirikan di Trowulan ya. Jadi Trowulan itu satu wilayah di Mojokerto, di Kabupaten Mojokerto di Jawa Timur. Jadi didirikan atau cikal bakal kerajaan Majapahit, ibu kota kerajaan Majapahit ini di hutan Tarik ini. Nah, rata-rata kan memang seperti itu. Misalkan Mataram ini di hutan atau alas Mentaok gitu ya. Kemudian juga Singasari dulu adalah Tumapel yang tentunya awalnya adalah bukan ibu kota kerajaan yang cukup besar. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang kita lihat ini adalah pendopo agung di Trowulan ya. Jadi ini diidentifikasi sebagai salah satu pendopo yang ada di wilayah kerajaan Majapahit ini. Ini namanya pendopo agung dan sudah direstorasi oleh Kodam 5 Brawijaya melalui Yayasan Majapahit. Nah, satu di antara tempat memberikan kebijakan atau mengambil kebijakan keputusan Baginda Raden Wijaya ini adalah di sini. Nah, tapi jauh sebelum itu, karena ini adalah wilayah hutan Tarik, kemudian harus dibuka, kemudian juga jadi kerajaan dan baru mulai, maka banyak cara yang digunakan oleh Baginda Raden Wijaya untuk menarik perhatian dan masyarakat supaya tinggal di kerajaan Majapahit ini. Karena bagaimanapun juga sebuah kerajaan itu kalau nggak ada rakyatnya juga tidak akan bisa berkembang menjadi lebih besar ya. Jadi berbagai cara dilakukan, diantaranya tadi memberikan penghargaan bagi orang yang mau bergabung kemudian tinggal di sini. Nah, penghargaannya itu seperti apa? Ini seperti yang diungkapkan oleh Profesor Slamet Mulyana, jadi sejarawan Indonesia, Profesor Slamet Mulyana dalam bukunya Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit. Profesor Slamet Mulyana ini mengisahkan bagaimana raja pertama kerajaan Majapahit ini, Baginda Raden Wijaya ini, memberikan penghargaan, mengundang masyarakat-masyarakat yang punya keahlian, punya sesuatu yang memang bisa didharma baktikan untuk perkembangan kerajaan Majapahit ya. Diundang untuk datang kemudian diberikan penghargaan dan juga dinaikkan pangkatnya. Jadi ada gelar nama baru. Penganugerahan nama baru itu oleh Baginda Raden Wijaya ini disesuaikan dengan tadi keahliannya apa, kemudian juga kondisi wataknya dan penampakan orang atau ya masyarakat yang diundang itu ya. Nah, sebagai satu contoh, misalkan orang yang matanya membelalak diberi nama Agra Pawaka. Kemudian orang yang kelihatannya tahu tentang ilmu sastra kemudian diberi nama oleh Baginda Raja
Raden Wijaya ini sebagai gelar Suprayoto gitu ya, Suprayoto. Nah ini orang-orang dengan keahlian tertentu. Sedangkan orang yang tampaknya sangat berani, kemudian ya pemberani ya, pantas menjadi seorang senopati perang, namanya atau gelarnya adalah Jogowastro gitu ya. Nah, Kang Jogowastro. Nah, seperti itu. Kemudian orang yang bergodek lebat diberi nama Kapal Asoka. Kemudian yang suaranya galak diberi nama Janua. Wah, Pak Janua. Wah, galak suaranya gitu ya. Nah, sedangkan orang yang kelihatannya sangat pemberani diberi nama Surasempana. Kan kalau dalam cerita Singasari itu ada kuda sempana. Jadi seorang pelayan istana Tumapel namanya kuda sempana gitu ya. Suro Sempono. Nah, orang yang paling gendut matanya bundar diberi nama Tunjung Tutur. Kemudian orang kecil bergodek panjang dan wajahnya kelihatan seram diberi nama Wirasanta. Nah, itu beberapa nama yang disematkan pada mereka. Nah, kemudian juga ada orang yang matanya bundar, badannya kekar gitu ya, kuat tetapi pendek, diberi nama Jejaka Pidikan. Kemudian orang bersaudara, jadi dua orang kembar gitu, anak seorang Akuwu, diberi nama Sidabawana, kemudian diberi nama Singa Anuwu dan Singa Andaka. Jadi disesuaikan dengan kondisinya gitu ya. Nah, orang dari Lawer ucapannya sangat manis, tindak tanduknya juga sangat mengesankan hati, diberi nama Parijoto. Kemudian pemuda yang berbetis keras, bergodek dan berkumis diberi nama Carita Angsana gitu ya. Nah, ada lagi, jadi seorang perempuan tani yang sudah beranak 5 diberi nama Subiksa. Sedangkan seseorang perempuan muda yang berparas cantik diberi nama Roro Sinduro gitu ya. Padahal ini kan orang biasa, diberi nama Roro Sinduro. Nah, setelah itu Baginda meninggalkan Paseban. Jadi pemberian gelar pada masyarakat yang diundang ini dilakukan di Paseban ya. Kalau Paseban itu jadi nah kalau yang ini adalah Pendopo Agung Pendopo Manguntur ya, pendopo utama, maka sebelum di pendopo utama ini ada yang namanya Paseban. Jadi kalau diperkirakan melalui kitab Negara Kertagama itu ya sekitar selatan, di selatan ya. Jadi agak ke selatan itu ada Paseban. Nah, di situ. Jadi sebelum menghadap raja itu biasanya ada tingkatannya. Mana yang diterima di Pendopo Agung itu, di Pendopo Manguntur itu nggak semua orang bisa diterima di Pendopo Manguntur ya. Hanya orang-orang penting yang ada di sini. Kemudian yang masyarakat biasa ya ditemui di Paseban. Paseban ada 2 biasanya. Untuk yang menunggu raja ke Paseban, ada yang orang-orang penting yang akan masuk ke Pendopo Agung. Jadi pasti banyak 2. Seperti yang ini, di mana di peninggalan arkeologi Ratu Boko ya, yang ada di Jogja itu, di sebelah baratnya Candi Prambanan itu, di gunung itu ada Paseban kanan kiri, kemudian pendopo utama untuk bertemu dengan raja. Nah, ada di situ. Nah, melihat dari apa yang disampaikan oleh Baginda Raden Wijaya ini, memang kalau kita petakan dalam ilmu psikologi ya, jadi dalam ilmu psikologi itu ada kelompok orang dengan karakter dominans atau D, kemudian ada orang yang kelompok I atau influence yang bisa mempengaruhi, kemudian ada seorang yang berkarakter steadiness, kemudian juga ada yang C, compliant. Nah, melihat dari apa yang dilakukan dan sepak terjang beliau Baginda Raden Wijaya ini, memang kalau kita kelompokkan dari psikologi ya, dari perilaku yang tercatat dalam berbagai catatan sejarah ini, beliau nampaknya memang orang yang steadiness. Jadi steadiness itu orang yang sangat terbuka menerima perbedaan pendapat, kemudian mengakomodir, sangat akomodir terhadap berbagai usulan. Nah, kita lihat saja dari sejarahnya bahwa ketika Raden Wijaya ini melarikan diri dari Singasari karena kalah dari Jayakatwang, karena kan mendengarkan nasihat-nasihat dari para penasihatnya, ada Lembu Sora, kemudian ada
Gajahpagon ya, kemudian juga yang lainnya. Nah, di situ kan ini apa? Memberikan nasihat untuk pergi ke Arya Wiraraja, bupati yang ada di Sumeneb yang merupakan wilayah Singasari sebetulnya ya, di Sumeneb ini, di Madura. Nah, kemudian beliau disarankan untuk meminta pengampunan dengan difasilitasi oleh Arya Wiraraja dan didengarkan, diikuti juga akhirnya membuka hutan tarik ini kan gitu. Jadi sangat-sangat terbuka, sangat-sangat menerima pendapat orang lain, itu orang steadiness ya. Jadi kalau di mana di perusahaan itu cocoknya orang HRD gitu ya. Nah, sementara dari beberapa catatan yang lain, orang yang steadiness itu biasanya sangat humble gitu ya. Nah, sama dengan Baginda Raden Wijaya ini, orangnya memang sangat humble, sangat sopan, menghargai. Bukti penghargaan itu diantaranya tidak hanya mereka yang ditarik untuk tinggal di Majapahit ya, tapi juga mereka yang sudah berjuang pun diberikan penghargaan. Misalkan mereka yang punya jasa-jasa besar ditempatkan pada posisinya masing-masing. Bahkan sampai ada orang-orang dengan keahlian khusus pun diberi gelar Dharma Putra ya. Jadi ada 7 orang itu Dharma Putra itu jumlahnya 7 orang. Mereka punya keahlian khusus. Ada yang punya olah kanuragan cukup handal, kemudian juga bisa mengomandoi pasukan seperti Rakuti gitu ya, kemudian Nambi gitu ya. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang punya keahlian masing-masing dan dihargai betul oleh Baginda Raden Wijaya, sehingga akhirnya mereka pun punya ini posisi yang cukup bagus di kerajaan Majapahit. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana strategi beliau untuk mengundang dan membuat orang-orang yang sudah diundang itu betah. Jadi mereka yang belum datang diundang dengan penghargaan, dengan kenaikan pangkat, kemudian sudah berjuang diberikan penghargaan yang lebih untuk bisa tetap berjuang di Majapahit. Nah, itu satu di antara caranya. Oke. Sementara kalau kita lihat dari Arya Wiraraja, kemudian Ibunda Raja Patni ya, Dia Gayatri, ini juga orang-orang tapi dengan tipe-tipe dominans, banyak ide gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dan sukses selalu.